أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Akan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ada beberapa keterangan tentang sabab nuzul bagi ayat ini. Saya ngalap berkah dengan membaca kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa sababu nuzuli hadhil ayati, dan bermula sebab turunnya ayat ini itu qila dikatakan inna a'rabiyan, sesungguhnya seorang Arab perkampungan itu ja'a datang siapa A'rabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala lalu berkata, siapa sih Arabi? Aqaribun, apakah dekat? Rabbuna, Tuhan kita. Aqaribun, apakah itu dekat? Rabbuna, Tuhan kita. Fanad'uhu, maka menyeru siapa kita hu akan Rabbuna sirron, dengan cara pelan-pelan. Amba'idun, ataukah jauh? Fanad'u, maka menyeru siapa kita hu akan Allah sirjahron, dengan suara keras. Fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah Ta'ala yang mati siapa Allah hadil ayat, akan ayat ini itu satu sabab itu. Marwiya, dan diriwayatkan an Qatadah, dari Qatadah wa ghairihi, dan selain Qatadah, anna sahabata, apa yang diriwayatkan anna sahabata, hadis yang terangkan bahwa sahabat Rasul itu qalu, berkata siapa sahabat, kaifa nad'u, kaifa tad'u, nah, di sini tad'u kayaknya yang paling pas nad'u. Saya belum cek di naskah yang lebih tua, ini cetakan baru. Meskipun tidak salah tad'u, tapi kurang nyaman. Saya yakin kaifa nad'u. Kaifa nad'u, bagaimana menyeru siapa kami Rabbana, akan Tuhan kami, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ai jelasnya abil munajati, apakah dengan munajat, au bil munadati, atau dengan munadat. Beda munajat dengan munadat itu beda. Fa'anzalallahu hadhil ayata, fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah hadhil ayata, akan ini ayat. Wa qala, dan berkata siapa Ata'un, Imam Ata' wa ghairuhu, dan selainnya Ata', innahum, sungguhnya bermula mereka itu selalu bertanya siapa mereka, fi ayyi sa'atin, pada waktu yang mana, nad'u, menyeru siapa kami Allah akan Allah, fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah hadhil ta'ala, yang penting siapa Allah hadhil ayata, akan ini ayat. Wa qala al-Hasanu, dan berkata siapa Imam Hasan, sa'alas, bertanya siapa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa sahabat Nabi, faqalu, maka berkata siapa para sahabat Nabi, aina, itu di mana Rabbuna, bermula Tuhan kita, di mana Tuhan kita. Maqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, inna Yahuda ahlil Madinati, bahwa sungguhnya Yahudi ahlil Madinah, penduduk Madinah itu, kalau berkata siapa Yahudi,
Ya Muhammad, wahai Muhammad, kaifa yasma'u, bagaimana mendengar siapa Rabbuka Tuhanmu, doana akan doa kami. Fanazalat, maka turun apa hadhil ayatu, ini ayat. Dah. Ini aja, ada beberapa kronologis yang dianggap sebagai sebab bagi turunnya ayat. Yang kesimpulannya, apakah Tuhan itu dekat sehingga kami harus bermunajat, ataukah jauh sehingga kami kudu bermunadat? Itu bedanya ya, munadat dan munajat. Maka Allah turunkan firman-Nya. Rasulullah itu kalau menjawab pertanyaan tidak langsung saja begitu. Suka nunggu jawaban dari Allah. Bagi kita tidak. Bagi kita tidak. Jawab dulu, baru nyari-nyari alasan. Bedanya antara ulama sebagai warasatul anbiya, kalau ditanya selalu qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Dasarnya adalah firman Allah atau sabda Rasulullah. Enggak, menurut saya enggak begitu. Sebab dia akan cuma melaksanakan apa yang difirmankan Allah. Dicontohin Rasulullah tidak langsung jawab sendiri, tapi nunggu turun ayat. Nah, maka turun ayat dan dibacakan oleh Rasulullah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ini maknanya bisa ganda, bisa mentakdirkan, maka katakanlah bahwa aku ini dekat. Atau tidak ada kalimat itu. Lihat indahnya Quran di sini. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sungguhnya aku dekat. Artinya apa? Pada saat dia bertanya tentang aku, ketika hambaku ngomongin aku dengan kamu, aku sudah dekat itu. Ya? Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat. Nanya apa saja. Perhatikan ya. Kita ngobrol apa saja dengan Rasulullah tentang Allah, baru ngomongin Allah, Allah sudah dekat. Kan itu. Tidak disebutkan nanya apa, tapi tentang Allah. Bisa akidah. Orang bertanya, wahai Rasulullah, Allah itu dekat apa jauh sih? Dekat. Orang bertanya, wahai Rasulullah, Gusti Allah itu kayak apa sih, di mana sih? Dan aku dekat. Itu baru menanyakan tentang zat Allah, tentang sifat Allah. Nah sekarang hubungannya dengan pekerjaan kita. Wahai Rasulullah, kalau aku mau berdoa kepada Allah, sebaiknya bagaimana?
Loh memangnya apa? Kan ada dua bentuk cara memanggil zat lain. Ada yang disebut dengan munadat, ada yang disebut dengan munajat. Aku harus pakai yang mana? Gitu. Al-munadat dan al-munajat. Ini keras, ini pelan. Kenapa keras? Karena jauh. Kenapa pelan? Dekat. Ini urusan doa ini. Kalau kami mau berdoa, pelan apa keras? Keras apa pelan? Maka ayat menjawab, fa inni qarib. Aku dekat. Tapi apakah pernyataan aku dekat ini berhubungan dengan pertanyaan tadi, munajat dan munadat, atau cukup berhubungan dengan pertanyaan? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat. Itu kalimat dekat dan tidak dekat itu berhubungan dengan keras dan pelan apa tidak? Teksnya tidak kan? Pokoknya kalau orang bertanya kepadamu tentang aku, ya aku dekat. Tapi karena sabab nuzul tadi, aqribun rabbuna fanunajihi amba'idun fanunadihi, baru kita memahami, wahai Rasulullah, Allah itu dekat apa jauh? Kalau dekat kami munajat, kalau jauh munadat. Jawab qaribun. Allah itu dekat. Oh kalau begitu berarti kalau berdoa keras apa kencang? Pelan. Ya sudah. Doanya pelan-pelan. Dan ini ada contoh-contoh di dalam Al-Quran. Coba awal surat Maryam dilihat. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ayo baca terjemahnya. Alah. Surat Maryam itu juz berapa? Masih setelah Al-Kahfi. Juz 16. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Nah, cukup segitu aja ya. Tadi idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang jadi kalau berdoa baiknya keras apa pelan? Nah, nanti di kitab munajat coba lihat. Mana munajatnya? Tak tunjukkan sini satunya. Halaman berapa? Pada halaman 5. Di atas tuh, baris ketiga.
Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Itu di halaman 5. Nah, pakai Quran kibai munajat ini aja. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah itu kan. Jadi kalau berdoa itu sebaiknya keras atau pelan? Nah, nanti ada ulama yang menyimpulkan zikir dan doa sebaiknya pelan. Terus ada ulama yang membedakan antara zikir dan doa. Kalau zikir boleh keras, boleh pelan. Meskipun pelan lebih utama. Aslinya pelan lebih utama. Kemudian keras bisa lebih utama. Manakala di tengah keramaian. Supaya tidak kalah oleh keramaian itu. Jadi saya ulangi, ada yang menyimpulkan bahwa zikir dan doa itu lebih baik pelan berdasarkan ini. Tapi ada juga yang menyimpulkan membagi antara zikir dan doa. Kalau zikir itu boleh pelan, boleh keras. Kalau doa sebaiknya pelan. Kemudian ada juga yang menyimpulkan pelan dan keras tergantung dari situasinya. Doa dan zikir ketika sendirian lebih baik pelan. Tetapi ketika di tengah keramaian atau berjamaah diusahakan keras supaya terdengar oleh jamaahnya. Nah, di antara pendapat-pendapat itu boleh saja terus berbeda, tetapi kita akan menyimpulkan tergantung kebutuhan dan kepentingannya. Ada zikir yang ada doa yang sebaiknya diucapkan pelan, ada yang sebaiknya keras. Tapi dalam pengertian keras pun la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai yang melampaui batas. Gak ada keperluannya. Sudah, wong sekarang sudah pakai pengeras suara, gak usah kenceng-kenceng. Sudah terdengar. Nah itu hukum zikir. Tapi kalau sendirian, ya pelan.